Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu memahami manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kalian sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Anak-anak, energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Selain memanfaatkan energi, ada pula usaha manusia untuk mengubah energi menjadi bentuk energi lain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sumber energi apa yang digunakan dan dihasilkan pada kegiatan berikut? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Baiklah anak-anak, sekarang ayo mengamati gambar berikut ini. Lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kalian menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut dan mengapa demikian? Yang ketiga, sebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh-contoh daripada manfaat energi matahari. Yang pertama adalah energi matahari dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Lalu, energi matahari pun juga bisa digunakan untuk membuat garam oleh petani garam. Kemudian, energi matahari dimanfaatkan juga untuk menjemur ikan asin oleh para nelayan. Lalu, energi matahari juga membantu kesehatan tulang, khususnya untuk matahari di pagi hari. Lalu, energi matahari dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya. Lalu, energi matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah simak beberapa manfaat energi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah energi matahari digunakan dan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, sekarang ayo kita membaca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu yang akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah anak-anak, sekarang yuk kita latihan. Temukan sebaik-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini.
Anak-anak, energi matahari merupakan sumber daya energi yang berasal dari alam. Lalu, apa sih sumber daya alam itu? Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup disebut dengan sumber daya alam atau SDA. Adapun sumber daya alam terdiri atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah anak-anak, sekarang mari kita membaca teks berikut ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian tulis di buku tulis tema ya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan video ini dapat menambah pemahaman kalian tentang sumber energi dan sumber daya alam lainnya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.